Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, sahabat-sahabat saya yang berada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, di Brunei Darussalam, dan di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya akan coba mereaction kembali satu buah video dari channelnya Dik Indonesia, dimana dalam channel ini menjelaskan bahwa ada seorang profesor dari Malaysia, yaitu perempuan ya dari Malaysia, yang menyatakan bahwa orang Jawa adalah suku Melayu, dan orang Jawa di Indonesia ini tidak mau disebut sebagai suku Melayu karena memang pendidikan di Indonesia mengajarkan orang Jawa seperti itu. Jadi menurut mereka bahwa suku-suku Jawa atau Jawi yang ada di Indonesia ini adalah suku-suku Melayu. Maksud mereka adalah ingin mengajak kita sebagai bangsa Indonesia, terutama dari suku Jawa ini, untuk mengakui bahwa orang Jawa juga termasuk suku daripada Melayu di Malaysia. Nah, untuk lebih jelasnya coba saudara kita dengarkan video berikut ini dari channelnya Dik Indonesia, dan jangan lupa Anda kunjungi pula channel Dik Indonesia ini. Oke, selamat mengikuti. Apa dia tak buat Melayu? Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan? Sebenarnya dia tu Melayu. Dia ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka, tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video dari seorang profesor Malaysia yang menyatakan bahwa orang Jawa adalah berasal daripada Melayu. Sebenarnya konsep ini disebut dengan alam Melayu. Dunia Melayu atau alam Melayu adalah sebuah konsep atau ungkapan yang telah digunakan oleh berbagai penulis dan kelompok dari waktu ke waktu untuk menunjukkan beberapa gagasan berbeda yang berasal dari beragam penafsiran Melayu, baik sebagai suatu kelompok etnis, sebagai kategori ras, sebagai kelompok bahasa, atau sebagai kelompok budaya. Namun, konsep alam Melayu, jika kita kaji lebih lanjut, maka istilah ini masih sangat kontroversial di luar wilayah berbahasa Melayu, dan karena itu dianggap bermuatan politik dan tidak bersifat budaya, artinya bukan murni budaya. Nah, jadi konsep alam Melayu yang digembar-gemborkan di Malaysia sebenarnya bermuatan politik atau ada tujuan politik tertentu. Juga, mengapa kita orang Indonesia tidak pernah diajarkan konsep alam Melayu ini? Dalam video tadi, Profesor Dr. Soleha Yaakob seolah-olah menyatakan bahwa pendidikan kitalah yang sebenarnya keliru. Namun, sebelum membahas tentang perbedaan sejarah penduduk Nusantara antara Indonesia dan Malaysia, mari kita kaji terlebih dahulu bagaimana tahapan orang-orang yang datang ke tanah Nusantara ini. Penduduk Indonesia terdiri atas 1.340 suku, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa dan orang Batak menempati urutan pertama dan ketiga dengan jumlah populasi terbesar. Secara umum, suku-suku di Indonesia berasal dari dua subras, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Teori ini disebut sebagai teori dua gelombang. Orang Jawa merupakan keturunan subras Deutero-Melayu, sedangkan orang Batak merupakan keturunan Proto-Melayu. Berdasarkan Wikipedia, dijelaskan bahwa Proto-Melayu sering juga disebut sebagai Melayu Tua, yaitu istilah usang untuk menyebut ras Malayan Mongoloid gelombang pertama dari dua gelombang migrasi yang dulu diperkirakan terjadi dalam pendudukan Nusantara oleh penutur bahasa Austronesia. Mereka masuk diperkirakan pada tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan ini, suku-suku yang termasuk Melayu Tua di Indonesia terdiri dari: di Sumatera, suku Renjang di Bengkulu, suku Kubu di Sumatera Selatan, suku Lampung, suku Nias di Sumatera Utara, suku Mentawai, Sumatera Barat, suku Kerinci, Jambi, suku Batak, Sumatera Utara, suku Enggano, Bengkulu, suku Gayo, Aceh, suku Sipiongot, Aceh, suku Alas, Aceh, dan suku Singkil, Aceh. Di Kalimantan, suku Dayak, Kalimantan. Di Indonesia Tengah, ada suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Minahasa dari Sulawesi Utara, suku Sangir dari Sulawesi Utara. Melayu Detero atau Melayu Muda adalah istilah
usang yang pernah digunakan untuk populasi yang diperkirakan datang pada gelombang kedua setelah gelombang pertama dari Melayu Proto. Populasi ini datang pada zaman logam, kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Suku bangsa di Indonesia yang termasuk dalam Melayu Muda adalah Aceh, Bali, Betawi, Jawa, Makassar, Melayu, Minangkabau, Sunda, Bugis, dan Madura. Kalau pendidikan di Indonesia kita mengenal istilah Austronesia, untuk menyebut ras kelompok manusia yang mendiami wilayah Nusantara, setelah sebelumnya diisi oleh ras Melanesia. Nah, persebaran ras Austronesia, dalam wilayah yang lebih sempit inilah yang disebut di Malaysia sebagai alam Melayu. Di Malaysia, istilah Proto Melayu masih digunakan untuk sebuah suku yang bernama orang asli. Jadi, mengapa sejarah di Malaysia dan Indonesia berbeda? Ini dikarenakan efek dari penjajahan, di mana istilah-istilah ini adalah konsep pengelompokan rasialisme cetusan bangsa barat bagi masyarakat di British Malaya yang kini menjadi Malaysia. Konsep alam Melayu itu sendiri, oleh para arkeolog telah disimpulkan bahwa tidak ada dasar arkeologis yang berarti, yang menunjukkan adanya perbedaan antara Melayu Proto dan Melayu Detro, sehingga teori ini secara resmi tidak lagi diakui penggunaannya. Nah, di Indonesia kita mengenal sebutan bangsa Austronesia atau suku-suku penutur bahasa Austronesia, yang adalah sekumpulan etnolinguistik atau gabungan berbagai etnis besar di benua Asia, khususnya Asia Tenggara, sebagian Oseania, dan sebagian kecil Afrika yang memakai bahasa-bahasa dari keluarga Austronesia. Adapun mereka saat ini meliputi penduduk asli Taiwan, kebanyakan kelompok etnisnya berada di Filipina, Malaysia, Timor Leste, Indonesia, Brunei, Kepulauan Cocos Keeling, Madagaskar, Mikronesia, dan Polinesia, serta suku Melayu di Singapura, suku bangsa Polinesia dari Selandia Baru dan Hawaii, dan orang non-Papua di Melanesia. Mereka juga ditemukan di kawasan Patani di Thailand, kawasan Cham di Vietnam dan Kamboja, dan kawasan Hainan di Tiongkok, sebagian Sri Lanka, selatan Myanmar, ujung selatan Afrika Selatan, Suriname, dan sebagian kecil Kepulauan Andaman, Kepulauan Cocos atau Keeling, dan Pulau Natal serta Australia. Kawasan yang diduduki oleh suku bangsa pemakai bahasa Austronesia, secara kolektif dikenal sebagai Austronesia. Kebanyakan orang Austronesia memiliki penampilan serupa seperti kulit berwarna muda sampai coklat, dengan rambut lurus, keriting ataupun bergelombang. Sekarang kita kembali ke tanah Melayu. Penjelasan ini berawal dari munculnya istilah ras Melayu pada akhir abad ke-18, yang dipopulerkan oleh para orientalis untuk menggambarkan masyarakat Austronesia dalam arti yang lebih sempit. Jadi, masyarakat Austronesia yang terletak di Asia Tenggara inilah yang dimaksud dengan dunia Melayu tersebut, di mana ini telah digunakan sebagai sinonim untuk Sprachraum Melayu, mengacu pada negara-negara dan wilayah berbahasa Melayu di Asia Tenggara, di mana standar bahasa Melayu yang berbeda adalah yang utama, bahasa nasional atau variasinya merupakan bahasa minoritas yang penting, mencakup Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan, dan kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan konsep Kepulauan Melayu dan Nusantara. Nah, di Wikipedia dijelaskan bahwa penutur bahasa Melayu, yakni masyarakat dan negara yang menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia sebagai bahasa ibu mereka, atau mengakuinya sebagai bahasa resmi, berjumlah sekitar 330 juta orang, yang diproyeksikan pada tahun 2025. Nah, jadi inilah alasan mengapa Malaysia menyebut bahwa penutur bahasa Melayu berjumlah lebih 300 juta penutur, sebagaimana berita berikut. Ya, bahasa Melayu kini diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan lebih juta penutur. Malah seawal kurun ke-15, dinasti Ming di China telah menubuhkan jabatan bahasa asing dengan bahasa Melayu sebagai komponen utama. Beberapa tenaga pengajar pengajian bahasa Melayu di Beijing Foreign Studies University BFSU yang ditemui juga mengakui bahasa Melayu bukan saja indah pada bahasanya, malah makin mempunyai nilai di mata dunia. Dan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep dunia Melayu itu bermuatan politik. Penulis modern dalam studi Melayu seperti Vivienne Wi dan lainnya memberikan definisi yang lebih sempit, sehingga mereduksi konsep tersebut menjadi bidang politik dan budaya. Vivienne Wi menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan konfigurasi ruang atau keterkaitan antara satu ruang dengan ruang lainnya secara menyeluruh atau kompleks, yang dihasilkan dari pola rangkaian kesatuan politik yang disatukan oleh sejarah Melayu, yaitu
silsilah kerajaan tertentu. Wilayah non-Melayu lainnya adalah wilayah yang penguasanya tidak mengklaim dirinya sebagai bagian dari pohon silsilah tersebut. Misalnya, Aceh, terletak di ujung utara daratan Sumatera, namun para penguasanya ternyata tidak mengklaim diri sebagai bagian dari silsilah Melayu. Dan memang secara umum Aceh tidak dianggap sebagai bagian dari alam Melayu. Sebaliknya, baik teks asli maupun asing menunjukkan bahwa Aceh, seperti halnya Jawa, adalah musuh sejarah alam Melayu. Oleh karena itu, menempatkan diri di alam Melayu berarti memperoleh keanggotaan dalam jaringan aliansi politik tertentu. Jadi guys, inilah bantahan terhadap argumen Profesor Malaysia tadi, yang menyatakan bahwa Jawa adalah Melayu. Dan sekaligus klarifikasi bahwa pendidikan kita telah mengajarkan sejarah yang benar, yang bertentangan dengan konsep alam Melayu. Nah, itulah saudara kenapa orang-orang Malaysia, terutama profesor-profesor di Malaysia, seperti Profesor Dr. Soleha Yakub ini yang menyatakan bahwa bahasa atau orang-orang Jawa adalah orang-orang dari keturunan Melayu dan seharusnya juga menggunakan bahasa Melayu. Dan mereka begitu ngotot sekali bahwa ingin mengakui atau mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terutama suku Jawa yang begitu besar di tanah air kita ini, untuk ikut juga menyatakan bahwa dirinya adalah orang-orang Melayu. Sedangkan kita dengarkan tadi bahwa orang-orang Melayu atau orang-orang dari suku Jawa, terutama orang-orang yang berada juga di Sumatera, ini adalah sebagai musuh daripada yang dikatakan sebagai alam Melayu, karena mereka secara tegas telah menolak bahwa mereka bukan dari keturunan orang-orang Melayu. Nah, menurut Anda video tadi seperti apa? Silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 ini. Berikan pula satu pandangan kepada saya, atau berikan pula saya video-video yang akan saya reaksikan ini agar lebih bermanfaat lagi untuk Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.